Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ideologi. Pertama-tama, ideologi adalah ide atau gagasan. Nah, kata ideologi berasal dari abad 18 oleh Antoine de Stout untuk mendefinisikan ilmu gagasan. Ideologi dapat dilihat sebagai pandangan yang komprehensif, perspektif, umum, dan beberapa arah filosofis, atau sebagai kelompok ideologi yang telah menampilkan diri, kelas yang dominan untuk semua anggota. Nah, tujuan utama ideologi adalah membawa perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada urusan publik. Menjadikan konsep itu inti dari politik. Kemudian kita masuk pada fasisme. Apa itu fasisme? Fasisme sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti fascio, yang diambil dari bahasa Latin fasces, yang artinya seikat batang kayu. Dalam budaya Romawi, fasces ini diberikan kapak di bagian tengahnya, lalu dipergunakan sebagai simbol kekuatan dari bermacam-macam unsur yang menyatu. Fasisme adalah masyarakat totaliter dan kediktatoran satu partai yang diorganisir oleh negara yang sangat nasionalitis, rasis, militaristik, dan imperialis. Fasisme adalah dunia industri, tidak seperti komunis, yang merupakan fenomena negara-negara miskin. Negara fasis menyangkal adanya kepentingan yang berbeda dalam masyarakat karena kebencian terhadap keragaman, terutama penyimpangan dari keseragaman yang dipaksakan oleh negara. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu ciri khas dari ideologi fasisme. Nah, yang pertama ada otoritarianisme. Nah, ideologi fasisme ini menekankan kekuasaan itu mutlak kepada negara dan kepemimpinan, dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, yang dimana hak-hak individu dan hak-hak sipil itu seringkali diabaikan. Nah, yang kedua ada nasionalisme. Nah, negara yang berideologi fasisme ini rasa kecintaannya kepada negara itu sangat kuat dan ekstrim. Nah, dipelihara melalui propaganda, retorika, dan simbolisme yang menekankan kesatuan dan identitas nasional. Nah, yang ketiga ada korporatisme. Nah, ideologi fasisme ini menciptakan hubungan erat antara pemerintah dan sektor swasta dengan negara sebagai pengatur utama dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dan sosial. Nah, yang keempat ada militarisme. Fasisme ini menghargai kekuatan militer dan seringkali menggunakan agresi militer sebagai alat untuk memperluas wilayah atau mengamankan kepentingan negara. Nah, yang kelima ada anti-demokrasi. Nah, ideologi fasisme ini menolak prinsip demokrasi liberal dan menganggapnya sebagai bentuk lemahnya pemerintahan. Nah, pengambilan keputusan yang cepat dan tegas oleh pemimpin otoriter diutamakan. Nah, yang terakhir ada penindasan politik. Nah, fasisme ini seringkali menekan atau menghilangkan oposisi politik dengan menggunakan kekerasan, pengintaian, dan propaganda untuk menjaga kekuasaan dan mengendalikan masyarakat. Secara singkat, fasisme itu kan adalah paham yang berdasarkan prinsip kepemimpinan dengan otoritas yang mutlak atau absolut, di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Menjadi sangat penting dalam ideologi ini karena ideologi ini selalu membayangkan adanya musuh sehingga pemimpin dan militer harus kuat menjaga negaranya. Lalu bagaimana perkembangannya? Fasisme ini mengalami puncak atau dengan kata lain kejayaannya pada tahun 1943 di Italia, yaitu di Italia di bawah gagasan dari Benito Mussolini, terus ada di Jerman oleh Adolf Hitler dan Spanyol oleh Franco. Nah, fasisme ini muncul karena akibat adanya perlawanan terhadap ideologi lain, yaitu seperti komunisme, sosialisme, dan liberalisme. Tujuannya adalah pembentukan negara yang otoriter dan totaliter, di mana tujuan ini muncul karena melemahnya otoritas pemerintahan, sehingga pada saat itu di Italia Mussolini akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri, lalu memberikan sebuah gerakan dan gagasan tentang ideologi fasisme, sehingga beliau disebut sebagai penyelamat
yang mendorong semangat nasionalisme yang sangat berlebihan dan bertujuan menimbulkan perasaan xenofobia, yaitu ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang dari negara lain atau yang dianggap asing. Fasisme ini sangat percaya pada teori yang dicetuskan oleh Darwin, bahwa yang terkuat yang akan bertahan dalam persaingan dan yang terkuat yang bertahan hidup. Kaum fasisme itu menekankan kepada kekerasan, perang, dan militerisme. Fasisme didirikan oleh Serikat Buruh Nasional Italia selama Perang Dunia Pertama, menggabungkan pandangan politik kiri dan kanan, tetapi condong ke kanan. Lalu, S. Nordlit mengusulkan fasisme didefinisikan sebagai arus politik yang berakar pada abad ke-19 atau isinya adalah fenomena abad ke-20. Intinya dari gagasan fasisme adalah organisasi pemerintahan totaliter atau sistem perjanjian pemerintahan dan masyarakat melalui kediktatoran satu partai, satu nasional, militeristik, rasis, dan imperialis. Di sini saya akan menjelaskan materi nilai-nilai dasar ideologi fasisme. Nah, ideologi fasisme memiliki banyak nilai-nilai baik yang menjadi kelebihannya. Adapun kelebihannya meliputi yang pertama, memiliki rasa kesatuan nasionalis. Sisi baik yang menonjol dari ideologi fasisme ini adalah menguatkan rasa kesatuan dan kesetiakawanan nasional, karena ideologi ini bersifat ultranasionalis sehingga rasa serta tingkat persatuannya sangat tinggi. Jika terdapat hal yang mengganggu kesatuan, maka hal tersebut akan dimusnahkan untuk mempertahankan persatuan. Nah, kelebihan yang kedua adalah memiliki tingkat pengawasan dan kedisiplinan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, ideologi fasisme ini memiliki sistem pengawasan yang begitu ketat dan menindas hal yang tidak disiplin serta ketidaktepatgunaan. Ideologi fasisme juga menentukan semua keinginan badan administrasi dan merangkup segala bidang populasi. Diktator sangat mudah dalam menentukan satu hukum pemerintahan, di mana setiap peraturan dijalankan tanpa mengalami protes sedikit pun. Nah, dalam ekonomi, ideologi ini pun menghapus pemborosan dari segi produksi dan administrasi, serta membasmi korupsi dan penyelenggaraan kedisiplinan pejabat. Di dalam pemerintahan fasisme tidak terdapat celah pemogokan dan aksi-aksi demokrasi yang bisa mempengaruhi sistem pemerintahan maupun ekonomi. Nah, kelebihan yang ketiga adalah dapat mengambil keputusan pemerintahan yang cepat. Ideologi fasisme sangat mudah dan cepat dalam mengambil suatu tindakan ataupun dalam mengambil suatu keputusan, terutama dalam keadaan darurat. Ideologi ini bisa dengan segera mengerahkan seluruh warga negara dalam waktu singkat, bahkan mereka dapat segera langsung melaksanakan perintah karena tidak ada yang akan memberontak keputusan pemerintah. Nah, kelebihan yang keempat adalah pemerintahan dipegang oleh orang yang ahli. Dikarenakan pemilihan pemerintahan ini berdasarkan kaum elit yang terkuat, maka tidak heran jika pemerintahan dalam negara yang berideologi fasisme ini adalah orang-orang yang unggul, orang yang kaya dan sukses, sehingga menciptakan sistem pemerintahan yang tangkas, berdaya guna, dan setia. Selain memiliki nilai-nilai baik, ideologi fasisme juga memiliki beberapa kekurangan yang dapat berdampak buruk terhadap masyarakat dan negara. Nah, kekurangan-kekurangan dari ideologi fasisme ini antara lain yang pertama, tidak menghormati hak asasi manusia. Ideologi fasisme menganggap negara dan kepentingan negara sebagai hal yang terpenting dan mengesampingkan hak asasi manusia. Hal ini dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia dan penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Nah, kekurangan yang kedua adalah tidak toleran terhadap perbedaan. Ideologi fasisme cenderung tidak menerima perbedaan pendapat dan mendukung kebijakan yang menekankan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat. Hal ini dapat mengakibatkan kekerasan dan konflik sosial yang memecah belah masyarakat. Nah, kekurangan yang ketiga adalah mengabaikan kebebasan individu.
Ideologi fasisme cenderung mengabaikan kebebasan individu serta menjalankan kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak, dan berbuat sesuai dengan keinginan individu. Hal ini dapat mengakibatkan masyarakat menjadi kurang kreatif dan kurang inovatif, serta menghambat kemajuan dan perkembangan negara. Nah, kekurangan ideologi fasisme yang keempat adalah tidak mendukung demokrasi. Ideologi fasisme cenderung tidak mendukung demokrasi dan mendukung kebijakan yang menempatkan kekuasaan pada satu pihak atau kelompok kepentingan saja. Hal ini dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak adil dan tidak berpihak kepada seluruh rakyat. Kekurangan yang kelima adalah mempromosikan kekuasaan yang otoriter. Fasisme cenderung mempromosikan kekuasaan yang otoriter dan mengabaikan prinsip check and balance dalam pemerintahan. Hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi dalam pemerintahan. Nah, karena kekurangan-kekurangan ini, fasisme dapat membahayakan keberlangsungan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, penting untuk memahami kekurangan ideologi fasisme dan menyuarakan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kebebasan individu sebagai alternatif yang lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah perbandingan ideologi negara Italia dan Pancasila. Yang pertama ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab adalah nilai universal yang dianut oleh banyak negara, termasuk Italia dan Indonesia. Dalam ideologi Pancasila, nilai ini tercermin pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengakui keberadaan Tuhan yang menciptakan manusia secara adil dan beradab. Nah, di Italia nilai ini tercermin dalam konsep umanesimo atau humanisme yang menekankan pentingnya kemanusiaan dan martabat manusia. Nah, yang kedua ada demokrasi. Nah, Italia dan Indonesia ini sama-sama memiliki sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Namun, sistem demokrasi di Italia berbeda dengan di Indonesia, karena Italia menganut sistem republik parlementer, sementara Indonesia menganut sistem republik presidensial. Namun, keduanya memiliki nilai demokrasi sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan. Nah, yang ketiga ada persamaan hak. Nah, persamaan hak adalah nilai yang dipegang oleh Italia dan Indonesia. Dalam ideologi Pancasila, persamaan hak tercermin dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjamin hak yang sama bagi warga negara tanpa pandang ras, agama, atau jenis kelamin. Nah, di Italia nilai ini tercermin dalam konstitusi Italia yang menjamin hak yang sama bagi semua warga negara. Nah, yang keempat ada keragaman budaya. Keragaman budaya adalah nilai yang dihargai oleh Italia dan Indonesia. Di Indonesia, keragaman budaya tercermin dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, yang menghargai perbedaan budaya dan agama sebagai kekayaan bangsa. Di Italia sendiri, nilai ini tercermin dalam konsep La Dolce Vita yang menunjukkan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kesenian Italia. Yang kelima ada perlindungan lingkungan. Perlindungan lingkungan adalah nilai yang semakin penting dalam Italia dan Indonesia. Di Indonesia, nilai ini tercermin dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang menekankan perlunya menjaga lingkungan dan alam sebagai tanggung jawab bersama. Di Italia, nilai ini tercermin dalam konsep sustainability atau keberlanjutan yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam demi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya yaitu mengkritisi nilai-nilai dasar dan juga ideologi negara Italia, yaitu fasisme. Nah, untuk poin yang pertama yaitu ada otoritarianisme yang ekstrim. Nah, jadi fasisme ini memiliki ciri otoritarian yang kuat, di mana kebebasan individu dan juga hak asasi manusia itu seringkali diabaikan. Nah, tentu ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan juga kemerdekaan individu. Nah, lanjut poin yang kedua yaitu nasionalisme yang ekstrim. Nah, meskipun penting untuk mempunyai sikap yang menghargai dan juga mempertahankan identitas nasional, namun dalam ideologi fasisme ini seringkali menganjurkan untuk mempunyai sikap nasionalisme yang ekstrim dan superioritas etnis atau ras tertentu. Jadi hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan penindasan terhadap kelompok-kelompok tertentu ataupun kelompok minoritas. Nah, lanjut poin yang ketiga adalah
kekerasan dan penindasan politik. Nah, jadi rezim-rezim fasisme ini seperti rezim Mussolini dan juga rezim Nazi di Jerman itu dicirikan oleh kekerasan, penganiayaan, dan penindasan terhadap oposisi politik, kelompok minoritas, dan individu yang dianggap tidak sesuai dengan ideologi tersebut. Nah, lanjut, yang keempat adalah ketidakefektifan ekonomi. Nah, walaupun fasisme ini menekankan korporatisme dan kontrol negara terhadap sektor ekonomi, namun dalam banyak kasus kebijakan ekonominya cenderung tidak efisien dan juga tidak berkelanjutan. Nah, intervensi berlebihan negara dalam perekonomian itu dapat menghambat inovasi dan juga mengarah kepada ketidakseimbangan ekonomi. Nah, jadi kesimpulan presentasi kelompok kami hari ini yaitu dalam perbandingan antara ideologi Italia yaitu fasisme dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan dalam prinsip-prinsip dasar, karakteristik, serta dampak yang dihasilkan oleh masing-masing ideologi. Nah, dimulai dari ideologi Italia yaitu fasisme. Nah, ideologi ini tuh lebih menekankan kekuasaan negara yang kuat, kepemimpinan otoriter, nasionalisme yang ekstrim, serta penindasan politik terhadap oposisi. Nah, di sisi lain, ideologi Indonesia yang diwujudkan dalam bentuk Pancasila itu lebih menekankan kepada prinsip-prinsip seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.